Hai, sebelum menonton alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe dan lonceng terlebih dahulu ya. Ayo, jangan lupa. Selamat menonton. Ketika Iblis Jatuh Cinta, episode 32, Melampaui Batasmu, karya Via Raya. Mendengar ucapan dan raut kecewa Teona membuat Iko Sagon sakit hati. Debaran khawatir di jantungnya, takut bahwa wanita itu akan salah paham. Apa yang kau katakan, Theo? Aku memberikanmu kartu itu karena memang kau istriku. Aku memberikanmu kartu itu karena memang sudah menjadi kewajibanku untuk menafkahimu. Jadi, berhenti berpikir negatif seperti itu. Iko Sagon langsung merengkuh tubuh istrinya dan memeluknya erat. Entah mengapa, pria itu merasa sangat bersalah. Padahal bukan tipe seorang Iko Sagon untuk merasakan hal seperti itu. Namun, tidak aneh karena jantung yang bersemayam di tubuhnya bukan miliknya secara utuh. Ia hanya memberikan tempat bagi jantung itu untuk berteduh. Benarkah? Kau sungguh-sungguh berpikir seperti itu kan, Osa? Tanya Teona penuh harap. Ia menengadahkan kepalanya menatap sendu suaminya. Meski rasanya sangat nyaman berada di dekapan yang begitu hangat, namun hatinya tidak bisa tenang jika belum memastikannya sendiri. Tentu saja, aku ini suamimu dan aku memberikan kartu itu sebagai bentuk tanggung jawabku sebagai seorang suami, balas Iko Sagon. Pria itu terlihat seperti pria yang bertanggung jawab. Terima kasih, balas Teona tersenyum lembut. Ia balas memeluk suaminya erat dengan hembusan nafas lega. Ya sudah, kita selesaikan dulu mandinya. Setelah itu kita sarapan dan pergi kencan, kata Iko Sagon. Berhubung niat awal ingin mengganggu Teona dan melakukan ronde kedua, jadi ia hanya mengoleskan sabun di tubuh Teona. Kini niatnya sudah hilang dan baru teringat akan shampoo. Akhirnya, ia memakaikan shampoo di rambut Teona dan mengolesi sabun di tubuhnya. Kemudian ia melakukannya untuk dirinya sendiri dan membilasnya hingga selesai. Sekarang pukul berapa? Kenapa aku merasa sudah sangat siang? Tanya Teona setelah keluar kamar mandi. Entahlah, pokoknya tadi waktu kita bangun tidur itu pukul 8, balas Iko Sagon. Apa? Pukul 8? Terkejut Teona menghentikan langkahnya secara tiba-tiba. Iya, mungkin sekarang sudah pukul 9:30 atau kalau tidak sudah pukul 10, balas Iko Sagon santai. Sejak awal ia sudah tahu jika terlihat biasa saja. Ia juga sudah berencana untuk libur demi menjaga istrinya yang sedang sakit. Ya Tuhan, bagaimana bisa aku bangun sesiang ini? Wanita itu menepuk kepalanya dan berjalan ke arah nakas. Ia menyambar jam waker dan memeriksanya. Astaga, sudah pukul 10, Osa, lanjut Teona sambil menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Memangnya kenapa? Karena ekspresimu seperti itu? Tanya Iko Sagon tidak mengerti. Aku ingin pergi ke makam mama sebelum kita pergi kencan.
baik kita cepat-cepat pakai baju agar tidak terlalu siang, sahut Teona beranjak berdiri dan melangkah ke arah ruang ganti. Iko Sagon berjalan mengikuti Teona sambil mengerutkan keningnya. Ia tidak tahu kalau ibu mertuanya sudah meninggal. Lalu siapa wanita yang bersama ayah mertuanya di hari pernikahannya dengan Teona? Sudahlah, batin Iko Sagon tidak ingin berpikir terlalu jauh. Teona membuka lemari dan mengambil pakaian santai. Ia memakai celana jeans panjang dan kaos lengan pendek. Tidak lupa dengan kemeja biru langit sebagai luarannya tanpa memasangkan kancingnya. Apa yang kau pakai? Mana ada kencan memakai pakaian formal seperti itu? Tanya Teona cukup terkejut dengan penampilan Iko Sagon. Pria itu tidak terlihat akan pergi kencan, tetapi terlihat seperti orang yang akan pergi bekerja ke kantor. Memangnya kenapa? Aku selalu memakai pakaian formal, tanya Iko Sagon sambil menatap pantulan dirinya di depan cermin. Tentu saja itu masalah. Kau akan pergi berkencan dan bukan bekerja, jadi kau harus memakai pakaian kasual, sahut Teona melangkah ke depan lemari milik suaminya. Wanita itu membuka lemari dan mencari pakaian santai di sana. Dari atas sampai ke bawah dan dari kanan ke kiri, ia sama sekali tidak menemukan pakaian santai satupun. Lalu ia membuka lemari lain dan sama tidak menemukannya. Ia hanya menemukan banyak sekali celana bahan dengan berbagai warna. Ada juga piyama dengan warna yang berbeda-beda. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari di tempat lain. Ia mencari di menara gantung yang berderet sangat panjang. Namun sayangnya ia hanya mendapati kemeja berbagai macam warna dan jas. Kebanyakan dari kemeja semuanya berwarna putih. Astaga Osa, jadi kau tidak memiliki pakaian santai? Teona memijit pelipisnya yang terasa sakit. Ia tidak berpikir bahwa Iko Sagon akan seaneh itu. Aku memang tidak punya, memangnya kenapa? Tanya Iko Sagon malas. Pria itu melipat kedua tangannya di depan sambil menatap istrinya. Astaga, apa kau pria tua berusia 50 tahun? Kenapa kau tidak punya pakaian santai satupun? Wanita itu menggelengkan kepalanya sambil menatap Iko Sagon heran. Jangan melampaui batasmu, Theo, seru Iko Sagon kesal. Bagaimana bisa ia disamakan dengan pria tua berusia 50 tahun? Sudah jelas-jelas ia pria tampan yang belum menginjak kepala 3. Ya, meskipun hanya perlu ditambahi angka 1, tetapi tetap saja ia masih di angka kepala 2. Ups, ada yang marah nih, lirik Teona sambil menutup mulutnya. Apa kau masih mau berlama-lama di sini? Atau memang kita tidak jadi pergi? Tanya Iko Sagon dingin. Suasananya sangat bagus sejak semalam. Tiba-tiba Teona membuat suasana hatinya menjadi buruk dalam sekejap mata. Tentu saja tidak. Ayo kita sarapan dulu. Aku sudah lapar sekali. Kau tahu bukan kalau aku sudah mengeluarkan banyak tenaga karena ulahmu? Teona menatap Iko Sagon sambil tersenyum nakal. Ia mengedip-ngedipkan matanya sambil menarik tangan pria itu keluar dari area ruang ganti.
Bukan kau, tapi aku. Sudah jelas-jelas sejak tadi aku yang bekerja keras memuaskanmu. Sangga Iko Sagon menggebu. Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.